Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu pembina untuk seleksi KDMI dan NUDC 2021 dan juga adik-adik mahasiswa peserta baik itu peserta KDMI dan NUDC. Baik, jadi hari ini kita akan briefing dulu ya sebelum seleksi. Ya, mohon untuk diaktifkan dulu kameranya. Oke. Di sini saya lihat ada Rahmi Ramadan, Bagas, kemudian ada Adel ya. Oke, silahkan diaktifkan kameranya dulu. Oke. Jadi kita akan briefing dulu, mungkin ngobrol-ngobrol sebentar mengenai seleksi nanti. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu ya tahapan-tahapan seleksinya. Dimulai dari kemarin kita sudah melakukan tahap pendaftaran ya, administrasi. Jadi teman-teman telah memberikan mengumpulkan berkas-berkas ke kemahasiswaan untuk berkas-berkas teman-teman baik itu dari CV, esai dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya nanti teman-teman akan ada seleksi wawancara ya. Jadi seleksi wawancara dengan juri-juri baik itu dari KDMI maupun NUDC itu sama. Jadi untuk seleksi wawancaranya itu akan dilaksanakan pada hari Selasa ya. Jadi tidak jadi hari Minggu ya. Mungkin kemarin sudah diumumkan hari Minggu tapi diundur menjadi hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 baik itu KDMI dan NUDC. Jadi dalam satu hari tersebut itu akan ada 2 seleksi. Untuk pagi sampai sore hari itu nanti akan seleksi KDMI. Kemudian untuk sore itu akan ada seleksi NUDC. Jadi diharapkan teman-teman di sini semua mempersiapkan untuk nanti seleksinya pada hari Selasa ya. Untuk jadwal urutannya itu akan kami berikan pada hari Senin malam ya, insya Allah nanti akan kami berikan Senin malam. Jadi persiapkan aja dari pagi sampai sore itu akan ada seleksi KDMI dan NUDC. Nah, jadi untuk jadwal pastinya misalkan nanti Bagas di jam berapa, kemudian Adel di jam berapa, itu nanti dipersiapkan saja karena nanti akan kami acak untuk urutannya gitu ya. Dan kepastiannya untuk nanti hari Senin. Kemudian bentar. Kemudian di sini ada kebijakan baru ya bagi teman-teman yang ikut KDMI maupun NUDC itu diperbolehkan bagi teman-teman untuk ikut kedua-duanya. Jadi misalkan saya mau nanya dulu nih ke Bagas. Bagas ikut lomba apa Bagas? KDMI atau NUDC untuk daftarnya? KDMI, Bu. KDMI. Nah, jika Bagas tertarik atau berminat untuk ikut NUDC itu diperbolehkan ya. Jadi kami memperbolehkan untuk peserta ikut kedua-duanya ya. Jadi kalau misalkan sudah mendaftar KDMI dan mau ikut NUDC itu dipersilahkan ya. Itu diperbolehkan. Baik juga mungkin sebaliknya ya, sebaliknya juga bisa. Jadi kalau misalkan sudah ikut NUDC itu diperbolehkan ikut KDMI.
Makanya kalau misalkan ada yang mau ikut kedua-duanya, itu itu mungkin bisa menghubungi kami, segera menghubungi kami. Jadi nanti pas pada saat wawancara, nanti ikut kedua-duanya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah mohon untuk peserta mempersiapkan materi debat sesuai dengan esai. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Ibu Ajeng ya. Jadi mungkin apa aja yang harus dipersiapkan. Kemudian satu lagi untuk tahapan seleksinya, mungkin teman-teman sudah tahu. Jadi tahapan seleksinya itu mulai dari administrasi. Jadi nanti teman-teman akan diseleksi mulai dari CV teman-teman ya, dari prestasi teman-teman apa saja ya, itu akan diseleksi. Kemudian hasil wawancara dan juga nanti setelah wawancara itu akan dipertimbangkan ya dari hasil wawancara seperti apa, kemudian CV teman-teman itu bagaimana ya. Jadi hasil-hasil dari prestasi-prestasi teman-teman itu akan jadi pertimbangan teman-teman dipilihnya untuk menjadi perwakilan ITERA nanti untuk seleksi wilayah. Seperti itu untuk informasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin di sini ada tambahan dari Ibu Ajeng ataupun Bapak Marfi atau Ibu Nike mengenai mekanisme ataupun nanti seleksi pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021. Atau mungkin nanti ada pertanyaan dari teman-teman, dipersilahkan. Bagaimana? Ibu Ajeng, kira-kira apakah ada yang bisa disampaikan? Halo, Ibu Ajeng? Mungkin Ibu Ajeng lagi ini kali ya, lagi di... Oh. Ya masih di jalan, Mbak. Iya. Iya, ini sih apa namanya, untuk apa namanya, mekanisme seleksinya nanti mahasiswa harus standby dulu 30 menit sebelum jadwal yang sudah ditentukan, jadwal wawancaranya. Nanti para anak-anak mahasiswa akan diberikan link Google Meet untuk seleksi wawancara tersebut gitu. Nah, dalam seleksi wawancaranya nanti akan ditentukan ya, kan pembuatan essay ada pro dan kontra ya terhadap topik essay tersebut. Nanti dalam wawancara itu adik-adik mahasiswa akan diminta untuk memilih salah satu, kami yang menentukan untuk berada di salah satu pihak antara sebagai pro atau kontra terhadap topik tersebut gitu. Nah, nanti setelah itu akan diberikan waktu 5 menit untuk paparan mengenai pendapat saudara atau para adik-adik mahasiswa tentang topik tersebut. Misalnya pro, ya berarti paparan yang disampaikan adalah tentang pendapat para adik-adik tentang mosi tersebut yang mendukung kayak gitu. Nanti setelah itu akan dia lakukan tanya jawab oleh para pewawancara mengenai pendapat saudara tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu, Mbak Lisa. Oke, terima kasih Bu Ajeng. Mohon maaf ini malah ini ya mengganggu perjalanannya.
Jadi gini, teman-teman mungkin saya ini lagi perjelas lagi ya. Tadi Bu Ajeng mungkin suaranya agak terganggu gitu ya. Jadi begini, seperti yang dikatakan oleh Ibu Ajeng, nanti teman-teman itu kami harapkan standby ya. Makanya saya bilang tadi, tolong dipersiapkan. Jadi mulai dari Senin itu dari jam berapa? Dari jam pagi sampai sore itu tolong dipersiapkan. Terutama teman-teman yang misalkan mau mengikuti kedua seleksi, gitu ya. Jadi misalkan jadwalnya itu sudah tertulis di hari Senin malam itu jam 8 pagi misalkan. Nah, berarti sebelum jam 8 pagi itu teman-teman harus sudah standby gitu ya. Kemudian jadwal kedua misalkan jam 8.30. Nah, yang misalkan sudah masuk jadwal pertama itu harus standby sebelum jadwalnya. Jadi sebelum jam 8.30 karena bisa jadi itu selesai sebelum 30 menit. Nah, bisa jadi kami langsung panggil gitu. Jadi misalkan yang pertama itu Bagas jam 8. Nah, kemudian yang kedua Rahmi. Nah, kalau Bagas itu jam 8, kemudian Rahmi jam 8.30, nah bisa jadi Bagas itu selesai sebelum jam 8.30. Makanya Rahmi itu harus siap-siap gitu. Jadi harus tahu urutannya. Nanti akan kami kabarkan di WAG ya. Jadi nanti hari Senin sekalian kami juga akan berikan linknya itu mau link Google Meet atau Zoom nanti akan kami berikan di WhatsApp group. Kemudian nanti teman-teman akan bergabung ya, masing-masing itu satu-satu. Jadi misalkan yang pertama Bagas, yang kedua Rahmi, kemudian yang ketiga Adel. Ya, jadi itu ganti-gantian. Ya, tidak semuanya masuk ke dalam Zoom meeting. Jadi yang masuk ke dalam Zoom meeting itu sesuai dengan urutannya. Dan untuk jadwal urutan siapa yang maju duluan itu akan kami berikan pada hari Senin malam. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi akan kami berikan urutan jadwalnya, akan kami estimasikan. Jadi untuk peserta itu seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ajeng akan diberikan waktu 5 menit untuk paparan. Jadi kan dari esai teman-teman itu ada pro dan kontra seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu Ajeng. Nanti akan dipilihkan oleh pembina ya ataupun juri, dipilihkan apakah adik-adik ini harus pro ataukah harus kontra terhadap mosi atau terhadap materi esai yang telah teman-teman tuliskan seperti itu. Nah, kemudian setelah 5 menit itu kami dari juri akan memberikan pertanyaan-pertanyaan ya seperti itu. Nah, setelah itu baru nanti kalau sudah selesai nanti akan dilanjutkan pada peserta berikutnya. Makanya teman-teman di sini harus standby gitu ya. Ya terutama misalkan kalau jam 8 berarti sebelum jam 8 itu harus standby. Ya, standby WhatsApp. Misalkan nanti akan saya kasih tahu misalkan silahkan Bagas masuk, jadi langsung masuk kayak gitu. Kalau misalkan belum berarti jangan dulu gitu, karena wawancaranya akan dilaksanakan satu persatu, gitu ya teman-teman. Nanti kemungkinan dari Zoom untuk linknya, gitu. Saya rasa itu untuk mungkin Pak Marfi ada tambahan Pak? Sepertinya Bu. Ya. Kalau sudah cukup mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan untuk mekanisme nanti seleksi baik itu KDMI atau NUDC atau mungkin ada yang mau ditanyakan tentang wawancara atau gimana? Ada atau sudah cukup jelas? Maaf Bu, saya izin bertanya. Ya. Untuk pemberian topik esainya itu akan diberikan kapan ya Bu? Pada saat kan kalau esai sudah kan? Pada saat ini administrasi belum. Belum Bu. Belum ya? Bukannya sudah. Jadi harusnya sudah menuliskan esai pro dan kontranya. Belum ada. Belum ya. Kalau belum mungkin nanti pas pada saat ini. Harusnya pas pada saat wawancara.
Jadi itu biasanya dadakan ya, biasanya diberikan mosi, kalau nggak dari esai biasanya diberikan mosi oleh juri. Jadi juri memberikan mosi, misalkan mosinya bla 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 bla, terus nanti teman-teman mau pro atau kontra. Itu ditentukan juga dari juri. Jadi misalkan sudah diberikan mosinya kepada Rahmi, nanti Rahmi akan disuruh Rahmi harus pro atau Rahmi harus kontra gitu ya. Jika Rahmi pro, nanti juri akan menanggapi itu kontra gitu ya. Jadi kayak debat dengan jurinya gitu. Gitu Rahmi. Ya. Baik, terima kasih Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Maaf Bu, izin bertanya. Ya, Bagas. Esai yang disebutkan ini esai saat kita pertama kali seleksi kan Bu, yang buat melampirkan ke... Betul, betul. Itu yang dimaksud. Jadi kan itu ada syarat untuk melampirkan esai. Jadi esai tersebut kan sudah ditulis kan, nanti akan diminta untuk pro terhadap yang dituliskan tersebut atau kontra terhadap yang dituliskan tersebut. Ya, jadi misalkan mosinya apa, itu biasanya di pas pada saat on the spot gitu, itu disuruh kontra atau disuruh pro. Jadi mungkin dari sekarang teman-teman bisa berlatih atau dipersiapkan ya, seperti itu. Baiknya mungkin lebih banyak mencari berita-berita atau apa itu, atau mungkin teman-teman bisa melihat lagi YouTube kemarin yang sosialisasi. Mungkin teman-teman sudah lupa yang sebenarnya ini sudah dijelaskan di sosialisasi kemarin untuk KDMI dan NUDC. Jika teman-teman terlewat, mungkin bisa membuka lagi di YouTube-nya Kemahasiswaan. Itu sudah kami berikan di sosialisasi dan teman-teman bisa melihatnya. Apa saja yang harus ketika teman-teman wawancara yang harus dipersiapkan seperti itu. Ya. Gitu, Bagas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh iya, untuk baju nanti berpakaian rapi ya. Walaupun di sini daring, saya harap di sini semuanya berpakaian rapi ya untuk baju. Dan untuk koneksi, tolong dipersiapkan teman-teman untuk Jadi kami panitia sudah mengumumkan kalau wawancara ini secara daring. Jadi kami harapkan teman-teman mempersiapkan koneksinya. Jadi kami berharap tidak ada mungkin alasan atau gimana ya Bu, jaringan kami di sini jelek atau gimana, jadi tidak bisa gitu. Nah itu mungkin agak susah ya, kecuali mungkin tiba-tiba mati lampu atau apa, nanti mungkin bisa kami pertimbangkan. Tapi kami harap teman-teman mempersiapkan. Saya lihat di sini 3 orang peserta sudah cukup baik koneksinya. Saya harap nanti pada saat seleksi wawancara dipersiapkan juga ya seperti ini, koneksinya tidak ada kendala apapun. Kemudian apa tadi lagi ya, pakaian, kemudian koneksi. Oh ya, kemudian kalau misalkan pada saat wawancara selesai, kemudian ada teman-teman yang tidak ikut, maksudnya sudah kami panggil di dalam WhatsApp grup dan tidak ada kabar, misalkan kami hubungi tidak ada kabar, maksudnya mungkin kita bisa anggap itu teman-teman mengundurkan diri. Ya, seperti itu. Jadi mohon untuk teman-teman perhatikan WhatsApp grupnya, kemudian nanti diperhatikan juga pengumumannya ya, karena kami kalau misalkan dari teman-teman tidak ada kabar, ya kami juga bingung gitu ya untuk mau mewawancara. Jadi kami anggap itu gugur atau mengundurkan diri. Ya, jadi tolong dipersiapkan. Itu saya kira itu yang bisa kami sampaikan, teman-teman. Sudah cukup dimengerti untuk seleksi nanti? Cukup Bu. Oke. Rahmi, sudah cukup? Cukup Bu, terima kasih. Adel? Kebetulan karena Ya, oke. Bu Lisa? Iya, Pak Marfi.
Mungkin yang menambahkan terkait Rahmi, saya cek di berkasnya belum ada esainya ya. Jadi sama seperti peserta lainnya, silakan dikumpulkan esainya sebelum wawancara ya, seperti itu. Ke link yang pendaftaran, jadi di-upload ulang aja pendaftarannya, seperti itu. Suaranya kurang ini Pak, kurang keras Pak. Ya, untuk Rahmi, saya lihat di berkasnya masih belum ada esainya. Jadi silakan tolong dikerjakan esainya sesuai dengan ketentuan yang ada di website kemahasiswaan ITERA, lalu diunggah ke form pendaftaran yang sebelumnya Rahmi isi sebelum waktu wawancara, seperti itu ya. Oh ya. Ya, jadi mungkin belum ya, belum. Jadi bisa dilihat di website kemahasiswaan Rahmi. Jadi itu ada kan ketentuan dan persyaratan untuk pendaftaran lomba KDMI ataupun NUDC sudah ada. Nanti silahkan dibaca. Itu sudah ada juga temanya ya, tema untuk esainya itu sudah ada. Silahkan dikumpulkan seperti kata Bapak Marfi sebelum waktu wawancara ya, sebelum hari Selasa. Gitu. Ada lagi Bapak Marfi yang akan disampaikan Pak Marfi? Dari saya cukup, mungkin nanti kalau jika ada informasi tambahan via grup WhatsApp aja. Oke, ya jadi kalau ada informasi tambahan kita akan sampaikan ke grup WhatsApp, dan juga jika teman-teman mau mengikuti kedua lomba, mohon segera informasikan kepada kami sehingga bisa kami jadwalkan ya. Jadi bisa kami jadwalkan, misalkan mau ikut kedua-duanya, jadi akan kami tuliskan namanya di kedua jadwal untuk seleksi wawancara KDMI maupun NUDC. Ya. Baiklah, Bu Nika sudah cukup, Bu Nika tambahannya? Oke, mungkin sudah cukup ya. Bu Ajeng tadi juga kayaknya belum bisa banyak ini karena tadi sinyalnya juga kurang. Oke, jika tidak ada pertanyaan, nanti mungkin kalau misalkan ada informasi tambahan atau misalkan ada yang teman-teman rasa kurang dimengerti, bisa teman-teman tanyakan di WhatsApp group. Mungkin saya tutup dulu untuk briefing kali ini, briefing singkat kali ini. Saya harap nanti teman-teman bisa menjadi yang terbaik untuk ITERA. Kemudian saya harap juga teman-teman bersemangat ya nanti untuk persiapan seleksi KDMI maupun NUDC ya, sehingga kita bisa membuat bangga ITERA ya kalau misalkan teman-teman bagus dan bisa mungkin jadi juara dan bisa menjadi perwakilan ITERA, kan kami juga bangga, teman-teman juga bangga gitu ya. Oke, saya tutup briefing kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua dan juga adik-adik mahasiswa yang telah hadir.